Makanya poin yang sebelumnya disebutkan, yang namanya keistiqomahan itu adalah ketakwaan. Ada sebab-sebab yang kita lakukan agar kemudian kita mendapatkan karunia dari Allah, keistiqomahan. Kita berbuat dulu, kita melakukan dulu, karena kita tidak tahu kita dapat anugerah atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini kita mengangkat satu tema berkaitan dengan istiqamah adalah anugerah. Sebelum masuk pada bahasan, berikut beberapa poin sebagai muqaddimah, yaitu satu definisi apa sebenarnya istiqamah yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami' Al-Ulum Al-Hikam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-istiqamatu hiya suluqut tariqil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim alladhi la ta'wija anhu yumnatan wa yusra fayashmulu dhalika fi'la al-ma'murati kulliha wa tarka al-manhiyati kulliha kadzalik. Istiqamah atau keistiqomahan itu adalah, kata beliau, menapaki jalan yang lurus. Dan yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus itu adalah agama Islam yang mulia ini, di mana tidak ada bengkok atau belok ke kanan atau ke kiri. Maka makna ini, kata beliau, mencakup mempraktekkan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari definisi dari Imam Ibn Rajab ini, kita tahu bahwasanya yang namanya istiqamah adalah takwa itu sendiri.
ketika seorang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya, tidak bisa kita maksimal. Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang kita bisa. Maka di saat yang sama itulah keistiqomahan. Karena dia sedang menapaki jalan yang lurus. Dia bukan cuma memeluk agama Islam, tapi dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada poin yang kedua, Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan keistiqomahan dengan ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Kata Imam Qatadah, ay istaqamu ala ta'atillah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka istiqamah, kata beliau, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna istiqamah itu takwa itu sendiri. Ketika seorang melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan masuk pada bahasan tema kita bahwasanya istiqamah adalah anugerah. Ini adalah poin yang ketiga. Bahwasanya keistiqomahan, ketakwaan, selama ini yang kita lakukan ketika alhamdulillah kita menjalankan perintah, alhamdulillah kita bisa meninggalkan larangan. Sabar kita dalam kedua hal tersebut, karena semuanya perlu kesabaran. Kalau tidak sabar, pian tidak pernah akan bisa ke masjid ini. Kalau pian tidak sabar, pian akan lakukan semua maksiat itu. Maka semua yang kita lakukan selama ini, baik menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu anugerah. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karunia. Dalam surah Al-An'am 39, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man yasha'illah yudlilhu wa man yasha'illah yaj'alhu ala siratin mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki dia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesatkannya. Dan barang siapa orang yang kehendaki dia, Allah akan berikan dia petunjuk ke jalan yang lurus. Jamaah Jumat rahimakumullah, apakah kemudian kita berpangku tangan? Hanya kemudian mengharapkan dan juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita keistiqomahan? Tidak. Makanya poin yang sebelumnya disebutkan, yang namanya keistiqomahan itu adalah ketakwaan. Ada sebab-sebab yang kita lakukan agar kemudian kita mendapatkan karunia dari Allah, keistiqomahan. Kita berbuat dulu, kita melakukan dulu, karena kita tidak tahu kita dapat anugerah atau tidak. Yang kita tahu kita dapat beban perintah, yang kita tahu kita dapat beban untuk meninggalkan yang dilarang. Jadi ada sebab-sebab yang kita lakukan sebagai seorang hamba hingga kemudian kita mendapatkan rahmat itu, hingga kemudian kita mendapatkan keistiqomahan itu. Karena kita tidak punya pilihan kecuali taat. Tujuan kita diciptakan itu beribadah. Kita tidak punya pilihan kecuali taat. Al-Ahzab 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah patut untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menentukan satu hukum, entah itu perintah ataupun larangan, mereka memiliki pilihan dalam perkara tersebut. Artinya kita nggak punya pilihan kecuali mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya,
dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan inilah semboyan seorang muslim. Sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati, perintah kami lakukan, karena pasti begitu banyak manfaat dan faedah di balik sebuah perintah. Itu pasti. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala, tidak ada satu perintah kecuali di baliknya begitu banyak manfaat, dan tidak ada satu larangan kecuali di baliknya begitu banyak madarat. Kita tidak pernah tahu itu. Tapi kita menjalankan, pasti di baliknya begitu banyak manfaat menanti. Kita kemudian meninggalkan, pasti begitu banyak kemalaran menghadang kalau kita kemudian terobos larangan itu. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran 132, "Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun." Dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Itulah yang dimaksudkan dengan keistiqomahan ketika seorang mendapatkan. Dia melakukannya dulu, dia berusaha dulu. Ada perintah Allah dia lakukan, ada perintah Nabi Muhammad dia lakukan. Ada larangan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya juga dia tinggalkan. Tanpa ragu. Ayat Allah pasti benar, sabda Nabi Muhammad yang sahih, ingat ada embel-embel yang sahih, pasti benar. Maka tidak boleh seorang ragu akan perintah Allah dan juga larangannya. Dilakukan semua hal tersebut, maka rahmat Allah akan kita dapatkan. Ingat jamaah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yudkhiluhu 'amaluhu al-jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya lah yang memasukkan dia ke surga Allah. Tidak ada. Karena amal kita terlalu sedikit. Amal kita sangat kurang. Jika kemudian dengannya kita mengharapkan surga Allah. Artinya kalau misalnya surga layaknya barang yang kemudian kita beli dengan amal kita, enggak cukup uang kita ini. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasul. Artinya adalah tidak juga karena amalmu wahai Rasul yang menyebabkanmu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wala ana," tidak juga saya. Dan kita tahu bagaimana amal Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana amal Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana salat malam beliau. Kita tidak bahas yang wajib-wajib ya. Yang sunnahnya salat malam beliau disebutkan kata Aisyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam hingga kemudian tumitnya pecah-pecah. Hingga kemudian betisnya mengeras karena saking lamanya berdiri. Kencang kulit betisnya. Dari lutut sampai mata kaki itu namanya betis. Karena saking lamanya berdiri. Kata beliau radhiyallahu anha, jangan kau tanya bagaimana indahnya salat Nabi Muhammad. Jangan kau tanya bagaimana lamanya salat Nabi Muhammad. Kita tahu amal Nabi Muhammad. Ini baru bahas salat dan baru bahas salat sunnah dan baru bahas tahajud. Kita belum bahas yang lain. Kembali kepada hadis yang pertama, tidak juga engkau wahai Rasul, tidak juga karena amalmu yang menyebabkanmu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah pertama kali dibukakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati babal jannah fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu ana Muhammad bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla. Dalam riwayat Imam Muslim. Aku kelak akan mendatangi pintu surga dan aku akan minta bukakan. Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, "Siapa kamu?" Kemudian aku mengatakan, "Aku Muhammad." Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, "Hanya untuk kamulah aku membukakan pintu ini untuk pertama kali." Memang tersirat bahwasanya penjaga pintu surga tidak tahu siapa Nabi Muhammad karena tugas dia jaga pintu dari awal diciptakan. Dia bukan malaikat yang kemudian turun ke bumi dan warawiri. No. Makanya dia bertanya, "Siapa kamu?" "Saya Muhammad." "Oh, hanya untuk kamu saya diperintahkan untuk membuka pintu ini pertama kali." Kembali ke hadis yang pertama. Tidak juga engkau wahai Rasul.
bukan karena amalmu yang menyebabkanmu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, juga bukan saya, subhanallah. Dengan amal yang sedahsyat itu, bukan karena itu. Kata Nabi Muhammad SAW, illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Kecuali bedanya adalah Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Seseorang mendapatkan anugerah keistiqomahan, itu karunia dari Allah. Maka bersyukurlah kepada siapapun di antara pian. Ketika pian mudah menjalankan ketaatan ini, berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah keistiqomahan yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena banyak orang di waktu yang sama seperti ini, muslim mereka, lelaki mereka, tidak semudah kita menjalankan ketaatan saat ini. Karena bisa jadi mungkin dia sedang safar, terlepas dari, memang betul-betul ada orang-orang yang tidak peduli dengan Jumatan, tidak peduli dengan ketaatan. Mudahnya seorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karunia, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian kita hanya menunggu semoga kemudian saya mendapatkan anugerah keistiqomahan? Tidak. Kita lakukan sebabnya. Kita punya pilihan. Dan kita memilih untuk taat kepada Allah. Kita memilih untuk meninggalkan larangan Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa wahai Rasul? Engkau begitu banyak sekali mengulang-ulang doa yang berbunyi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, ya Tuhanku yang maha membolak-balikkan hati, mantapkan, kokohkan, teguhkan aku berjalan di atas agamamu. Istiqamah. Definisi pertama. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Amanna bika wa bima ji'ta bihi, fa hal takhafu alaina?" Wahai Rasul, kami beriman kepadamu. Kami beriman dengan yang diturunkan kepadamu. Kami beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kami beriman. Apakah kamu takut akan iman kami? Hingga kok kemudian doa engkau wahai Rasul, mantapkan, kokohkan aku selalu di atas agamamu. Engkau takut akan iman kami wahai Rasul. Kami beriman kepadamu. Jawab Nabi Muhammad SAW, iya, subhanahu. Yang kita bicarakan seorang sahabat, generasi terbaik umat ini. Sama seperti hadis ketika Nabi Muhammad takut riya itu menimpa para sahabat, yang beliau ajak bicara kala itu para sahabat. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Satu perkara yang aku paling takutkan akan menimpa kalian itu syirik yang kecil. Wahai Rasul, apa itu syirik kecil? Riya, beramal untuk dilihat orang, beramal untuk didengar orang, beramal untuk dibicarakan orang. Siapa yang Nabi Muhammad sedang hadapi? Sahabat. Orang yang paling tebal imannya, paling baik hatinya, paling baik kondisinya, paling baik, paling sedikit salahnya, kata Ibnu Mas'ud. Orang yang paling baik hatinya, paling baik keadaannya karena hidup bersama Rasulullah. Orang yang paling sedikit bebannya, jarang salah. Nabi Muhammad takutkan riya menimpa mereka. Kembali kepada hadis yang pertama. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau takut akan iman kami? Kata Nabi Muhammad, iya. Apalagi kita, subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, inna quluba bani adam bainu usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Wa fi riwayah, in asya'a aqama wa in asya'a azzagha. Sesungguhnya hati-hati anak-anak Adam itu ada di antara dua jari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Jika Allah menghendaki, Allah akan luruskan dia. Jika Allah menghendaki, Allah akan simpangkan dia. Maka inilah hakikat istiqomah.
Ia adalah karunia, ia adalah anugerah, ia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian kita hanya berpangku tangan? No. Di poin sebelumnya kita sebutkan kita harus beramal, lakukan sebab agar kita mendapatkan rahmat, lakukan sebab agar kita mendapatkan keistiqomahan dari Allah, yaitu anugerah. Dan topanglah kemudian dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari minimal 17 kali kita berdoa dengan doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Jika seorang kemudian melengkapi dalam satu harinya dengan salat sunnah rawatib 12 rakaat, total minimal 29 kali kita melakukan. 17 salat wajib, 12 salat sunnah. Belum kita bahas salat sunnah yang lain. Anda melakukan tahiyatul masjid, salat sunnah antara adzan dan iqamah, salat tahajud, macam-macam. Tapi minimal sekali ketika seorang menjaga salat waktunya 17 kali. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita lakukan, memohon kepada Allah agar diberikan anugerah keistiqomahan. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya maknai, fahami, tadabburi. Makanya bacanya jangan cepat-cepat. Karena ketika kita sedang membaca surah Al-Fatihah, di poin di ayat ihdinas siratal mustaqim itu seorang hamba sedang berdoa. Maknai betul-betul, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku hidayah, jalan yang lurus. Berikan aku petunjuk, jalan yang lurus. Islam itu sendiri keistiqomahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-rada'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini sebagai penutup, maka berikut adalah lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Ahqaf 13 dan 14 yang menunjukkan kepada kita akan sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan untuk orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Berdoa mereka setiap hari agar diberikan anugerah. Mereka lakukan sebab agar kemudian diberikan anugerah. Mereka beramal untuk mendapatkan anugerah keistiqomahan tersebut, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, semua kita alhamdulillah, kemudian mereka istiqomah, itulah yang sedang kita lakukan. Berdoa kita setiap hari memohonnya, dan ada sebab yang kita lakukan agar kita mendapatkannya. Beramal saleh, takwa. Perhatikan janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Apa maksudnya? Di antara maknanya adalah tidak ada rasa takut bagi mereka dengan apa yang mereka akan hadapi. Alam barzakh. Karena semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Pertanyaan yang sekarang kita sudah tahu jawabannya. Nabi Muhammad SAW sudah bocorkan jawabannya. Pertanyaannya, artinya kita tahu jawabannya. Pertanyaannya cuma 3. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Dari sekarang kita tahu pertanyaan itu, dan kita bisa jawab.
Tuhan saya adalah Allah, agama saya Islam, Nabi saya Muhammad Rasulullah SAW. Orang kafir pun dari sekarang tahu itu. Orang munafik pun dari sekarang tahu itu. Tapi ketika di alam barzah, apakah mereka bisa jawab? No. Yang Allah kuatkan imannya yang bisa jawab. Makanya di antara sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika kita mengembumikan salah seorang di antara saudara kita kaum muslimin yang meninggal duluan, doanya cuma 2. Bukan doa yang macam-macam, apalagi berhari-hari, apalagi sampai 3 hari. No. Kata Nabi Muhammad SAW dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, setiap kali Nabi Muhammad SAW mengabumikan sahabatnya, beliau berkata, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian kekuatan iman, karena dia sekarang sedang ditanya. Cuma doa itu saja yang kita ulang-ulang. Mohonkan ampunan untuk dia dan mohonkan kepada Allah untuk dia imannya kuat. Karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi sekarang, makna dari sekarang artinya bahwasanya ketika liang lahat sudah ditutup, malaikat itu turun langsung. Ada sebagian orang memahami bahwasanya selama kita tidak pulang, malaikat enggak menanyai. Apalagi kemudian kita diam di sana beberapa hari membacakan Quran, malaikat enggak turun. Itu pemahaman kita. Tapi dari sabda Nabi Muhammad kita tahu, fa innahul ana yus'al. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahul ana yus'al. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini dan mintakan kepada Allah agar imannya dikuatkan karena dia sekarang sedang ditanya. Sekarang. Begitu ditutup. Maka perkara yang seperti ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan istiqomah. Mereka tidak merasa takut. Karena mereka meyakini insyaallah mereka bisa jawab pertanyaan itu karena imannya dikuatkan. Walahum yahzanun. Janji yang kedua. Dan mereka tidak bersedih hati. Apa maksudnya? Bersedih akan perkara-perkara yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia meninggalkan kebaikan. Jadi enggak bersedih mereka. Orang-orang yang beriman dan kemudian istiqomah dengan ketakwaan, mereka enggak sedih. Kenapa? Karena jejak yang mereka tinggalkan, di antaranya anak-anak saleh yang mereka tinggalkan. Mereka didik dengan baik anaknya, kemudian anaknya alhamdulillah menjadi anak yang saleh. Itu jejak kita, Pak. Sesibuk apapun pian, dengan pekerjaan pian, selalu luangkan waktu. Jangan berikan waktu sisa, luangkan waktu. Mereka ingin kemudian menyampaikan kepada Anda hafalan mereka. Mereka ingin menyampaikan kepada Anda apa yang mereka bisa dari sekolahannya. Dengarkan, Pak. Alhamdulillah kalau di Banjarmasin tidak seperti di Jakarta ya. Pergi kerja anak masih tidur, pulang kerja anak sudah tidur. Alasannya sangat kuat, saya mencari nafkah untuk keluarga. Talbis. Tipu daya iblis. Betul Anda mencari nafkah, tapi kewajiban Anda tinggalkan. Mendidik anak-anak ini menjadi anak yang saleh, agar tahu kalau khutbah disampaikan jangan ngobrol. Bisa jadi orang tuanya ada, nih anak-anak yang di belakang nih. Bisa jadi nggak ada. Nah, ketawa lagi mereka. Ini kewajiban kita ngasih tahu. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, diem. Saya nggak tahu orang tua mereka. Tapi kalau anak saya ngobrol, wah di rumah hadapi saja hukumannya. Itu urusan saya. Karena mereka akan menjadi jejak saya. Bodoh amat dengan anak orang ini. Mereka tidak bersedih kenapa mereka tinggalkan banyak kebaikan. Di antaranya anak-anak yang saleh yang nanti akan mendoakan mereka. Hanya anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya agar, ya Allah, ampuni kedua orang tua saya ketika kita mati. Cukup sampai di situ? No.
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah janjikan untuk mereka kekal di dalamnya. Balasan atas apa yang mereka telah lakukan. Maka bertakwalah kepada Allah. Lakukanlah perintah, tinggalkanlah larangan. Lakukan sebab untuk mendapatkan rahmat itu. Lakukanlah sebab untuk mendapatkan keistiqomahan itu. Sambung kemudian dengan doa, maknai, resapi, tadabburi. Ya Allah, berikan saya jalan yang lurus. Tunjukkan pada saya jalan yang lurus. Hingga kemudian 3 keutamaan tadi kita dapatkan insyaallah dunia, alam barzakh, dan tentunya akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kemudian semua kita diberikan anugerah keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian dengannya kita menjalankan perintah, dan kemudian alhamdulillah mudah kita meninggalkan larangan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.